pasangan trending topik Indonesia, Billy Syahputra dan Susan Sameh. Karos tadi manggilnya apa, Karos? Ini pasangan, masuk ceweknya ditinggal di belakang. Ganti dong, Bang. Ayo ulang. Ayo ulang. Kita panggilkan inilah Billy Syahputra dan Susan Sameh. Oke, Bang Billy dan Susan Sameh yang kemarin udah datang di Biang Rumpi ya, udah bilang katanya, aku kan nggak perlu mengatakan, jelaskan perbuatanku sudah menunjukkan kalau aku sayang. Kepribadian Susan Sameh bikin Billy Syahputra kelepek-kelepek. Itu yang nyanyi. Kelepek-kelepek SD kali ya. Apa sih yang membuat jatuh cinta? Selain baik, selain cantik. Ya kalau baik mah biasa. Biasa. Ya. Kalau baik cantik mah biasa ya. Apanya Semua dong yang wanita beda? cantik-cantik. Bukan lo laki. Apa yang beda dari Susan Sameh? Bisa ngertiin Bang Billy. Kemarin yang sama yang itu juga katanya bisa ngertiin Bang Billy. Semuanya aja udah bisa ngertiin Bang Billy. Apa adanya lah. Apa adanya. Terus orangnya simple. Oh. Dan neko-neko dalam arti ya dari hal kecil, dari penampilan dia kan orangnya sebenarnya simple banget nih, cuek banget. Sebenarnya penampilan itu biasa banget karena dia tuh tipe orang yang cuek gitu loh, Karos. Kamu naksirnya dia itu dari sebelum dia di video klip atau pas di video klip atau sesudah di video klip? Oh, sebelum video klip mah baru bulan kemarin. Baru sebelum bulan itu kamu udah naksir sebelum dia? udah kenal sama Susan udah lama sebelum pas premier film Bang Billy baru kenal Susan. Oh, gitu. Kalau Susan sendiri mulai berpikir bahwa Bang Billy lucu juga itu kapan sih, Susan? Karos, mohon maaf. Mohon maaf, saya nanyanya ke Susan. Kenapa kamu yang jawab? Bukan, ini kan Karos masuk TV. Itu giginya ada cabai habis makan apa sih? Nah, udah hilang. Udah ya, oke. Ya. Apa sih Susan? Kapan-kapan kamu mulai kepikiran lucu juga ya Bang Billy gitu? Kapan ya? Waktu mulai baru deket-deketnya. Bukan. Baiklah, sekarang kita untuk lebih mengenal Billy dan juga Susan Sameh, kita akan tanya-tanya pertanyaan kepo sana yang sangat dalam investigasinya dan jawabannya haruslah apakah ini fitnah atau fakta? Susan Sameh, fitnah atau fakta? Si Karos kalau ngomong fitnah atau fakta mukanya serem ya, kayak matiin gitu ya. Fitnah atau fakta Susan Sameh bahwa dulu waktu sekolah kamu itu sering banget ngajak kakak kamu bolos, bahkan waktu sudah depan gerbang sekolah tetap kamu nekat, yuk bolos yuk pulang. Tahu dari mana? Benar begitu? Iya. Terus kamu pergi kemana? Makan soto. Ya. Oh, waktu kamu SD apa SMP? SMA. SMP, Waktu gitu. kamu SMA kamu banyak. Kalau kamu kemana? Kalau Jadi anak yang pintar dong. Bang Billy ranking 1 waktu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA ranking 2, kelas 3? kelas 3 SMA di DO langsung. Lanjut, fitnah atau fakta Billy Syahputra bahwa kamu itu kalau pergi sama Susan, kamu paling malas nungguin Susan sampai dandan karena lama banget. Iya, lama banget sampai Bang Billy. Dia orangnya sebenarnya apa ya? Sensitif nih, marahan mulu, gampang marah, Karos. Jadi gue lagi tuh nungguin dia dandan kali ya. Gue kan habis olahraga, gue anak olahraga banget. Iya. Gue anak olahraga banget. Dia tuh habis tahu ngapain di dalam, gue nungguin di luar lama banget. Terus akhir gue telepon, Bang cepetan, bla 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 bla. Soalnya orang film nungguin sama emak di bawah kan, gue janjian di. Terus gue olahraga juga di mall, salah satu mall gitu. Lama banget pas pulang-pulang, pas dia keluar, udah kenapa kamu nungguin aku? Sono aja tuh. Enggak, kayak gini. Jadi nih ya, awalnya tuh dia juga kalau misalnya dia nih lagi belanja gitu. Ayo dong cepetan, Dut.
Ya bentar dong, ya udah sana kamu duluan gitu. Jadi sama aku juga dibalas gitu Oh, kan. kalau dia suruh nungguin kamu belanja, Dut, gimana sih? Dendaman lo, nggak boleh. Manggilnya Dut tadi, Dut. Kamu manggil dia Dut. Enggak, si Susan manggil gue gendut. Secara gue sispek gini. Gantian dong, kalau cewek tuh dandan kan buat cowoknya juga ya kan. Tapi dia balas dendaman, tipe cewek balas dendaman. Enggak, bukan kayak gitu Kak. Kita kalau misalnya perempuan habis keramas pasti ngeringin rambut ini tuh lama kan. Nanti kalau basah rambutnya diprotes lagi. Nggak, kalau basah-basah bukan harus kalau di ngomong sama gue, terus kadang-kadang gue kan orang nggak fokusan nih, nggak fokus di ngomong apa, terus gue digantian sama dia, gue ngomong sama dia, dia diam gitu, nggak ngubris gue gantian. Oh iya dia dong. orangnya dendaman. Iya dong. Iya Kak. Iya dong lagi. Sekarang gini ya Kak, tiap Susananya gini, dianya sibuk aja nyetir gini. Dengan muka blonnya dia sibuk nyetir. Jadi Kamu kalau ngomong yang bagus-bagus kek, astaga. Gantian dong. dia Ya. dengan muka gantengnya Nah, dia. gitu. Sebetulnya bukan balas dendam Bang Billy. Susan itu cuma ingin memberitahu bahwa tuh kan gak enak kalau lagi ngomong dikacangin gitu ya kan. Sampai akhirnya saya nanya, kamu ini emang tipikalnya dong. Kamu emang suka gak dengar gitu? Suka gak konsentrasi? Apa Gue emang kayak orangnya gitu? nggak konsentrasi. Kamu gak konsentrasi? Kadang nggak fokus sama orang yang ngomong gitu. Lu ngomong apa dari tadi gue juga nggak nanggep. Oh ya. Lanjut, fitnah atau fakta Susan Same? Bahwa kamu itu kan cantik sekali ya kan. Aduh pokoknya idaman setiap pria. Tapi sesungguhnya kamu itu punya mantan banyak sekali. Dan banyak di antara mantan kamu itu kamu yang ditinggalin sama mantan pacar kamu. Ada yang ditelikung, ada yang diselingkuhin, ada yang ditinggal nikah. Fitnah atau fakta? Tahu dari siapa sih, ya Allah? Tahu dari siapa sih? Lihat dong mukanya Bang Billy, kosong. Bang Billy. Kamu ngerti ya fitnah atau fakta? Bener atau enggak? Iya. Fakta, bener. Kenapa Bang Billy tahu? Gue baru tahu. Oh, baru tahu, nah aku kasih tahu. Kasih tahu, Kak. Tenang, bukan cuma kamu siapa sih? bukan cuma orang yang ditelikung. Bang Billy juga sering ditelikung. Iya bener begitu. Tapi kamu orangnya, tapi dia orangnya gampang move onan ya, Susan. Kalau gue tipe santai orang, aja, berarti santai. Susan sama kayak tipe kayak Bang Billy. Mendingan ibarat kata mendingan tikung atau enggak kita diputusin ketimbang kita mutusin nyakitin hati orang. Cielah. Kompak dong pasangan ini, kasih semangat dulu dong buat berdua. Silakan kita kembali lagi ke situ yuk. Jadi dua-duanya tipe setia nih ya kan? Tahan perut Bang Billy, tahan. Oke, sekarang kita minta ke Susan lagi ya. Kalau Bang Billy kan udah sering kesini, kita mau kenalan sama Susan. Susan, ada beberapa foto di luar sana yang akan kita tunjukkan. Oh, ada tayangan, kita mau tanya tanggapan Susan kalau lihat tayangan ini. Gimana perasaan kamu? Kita lihat yang berikut. Yuk. Pernah nggak Susan sebel atau benci sama orang tua? Benci ada sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang benci sama orang tua? Sekarang. Kenapa? Aku nggak bisa. Kenapa bisa benci sama orang tua? Mama atau papa? Sama papi. Papi. Kenapa? Kenapa bisa benci sama papa? Papi. Karena apa ya? Susan ngerasa Susan dari kecil nggak pernah diajarin apa tentang itu agama, nggak pernah diurus, nggak pernah ngerasain kalau Susan ini anak. Kayak Susan selama ini nggak pernah ngerasa Susan ini punya ayah. Kalau bisa tahu papi Di Mesir. di Mesir. Ada nggak sesaat, sedetik, sesaat aja ada rasa sayang kangen sama papa? Coba. Kangen, mungkin Susan kangen ya. Susan juga pingin kayak anak-anak yang lainnya bisa kumpul keluarga, bisa makan bareng sama keluarga. Tapi kenapa Susan nggak pernah ngerasain itu? Susan nggak pernah. Kadang Susan juga
suka sirik gitu. Kalau misalnya nanya ke teman Susan, kamu hari ini mau kemana? Mau makan sama keluarga. Kadang Susan aja masih suka ikut sama keluarga orang. Sama Susan, keluarga orang itu dianggap keluarga Susan sendiri. Ada yang mau diucapkan sama papi? Memaafkan, silakan. Maafin Susan, selama ini belum bisa menjadi anak yang membanggakan buat papi. Sampai papi saat ini juga masih gak ada buat Susan. Tapi sampai kapanpun juga papi tetap papi Susan, darah daging sama Susan. Susan tetap sayang sama papi, walaupun Susan belum pernah diurus dari kecil. Sedih sekali pasti ya Susan. Dari kecil kamu merindukan kehadiran ayah. Apa sih yang kamu rindukan dari sosok ayah sebetulnya? Susan tuh pernah bilang sama Bang Billy. Waktu itu kan Bang Billy kumpul keluarga gitu ya, rame gitu. Dia bilang sama aku, Dut, seneng ya kamu punya keluarga utuh gitu, seru. Aku tuh seneng banget gitu loh ngeliat kamu kayak gitu. Kapan aku bisa kumpul sama keluarga kayak gini gitu. Karena kan dia benar nih, ini umurnya masih kecil tapi dia pikirannya dewasa. Karena Bang Billy bilang, kenapa bilang kayak gitu, karena dia memang bener-bener tipe orang yang mandiri banget loh. Dia tuh sama, sorry ya, dia dari keluarga yang kalau dibilang bukan dari Ya keluarga yang sudah berpisah ya. gitu. Jadi papinya di Mesir, maminya di Bandung ya Bang. Maminya di Bandung gitu, hidupnya ya sama mbak gitu, orang rumah gitu. Oh jadi nggak sama mama juga? Enggak, dia sendiri. Jadi apa-apa dia sendiri gitu loh. Dia dari dulu sendiri. Kalau sama mama sendiri, apa arti mama buat kamu? Mami udah segalanya. Mami itu udah apa ya? Mami udah berusaha dari Susan kecil buat memperjuangin Susan sampai gede gitu. Semuanya berusaha sendiri. Mami udah ngegantiin posisi papi selama ini buat Susan, buat Sabrina. Udah ngebesarin Susan, sekolahin Susan. Waktu kecil Susan minta ini itu, Mami selalu kasih. Jadi selama ini Susan nggak pernah ngerasain kasih sayang dari sosok seorang tua, tapi malah diganjelnya sama materi terus. Jadi ya udah, ini kasih uang biar anaknya main, biar anaknya juga nggak sedih, nggak inget sama keluarga. Apa yang mau kamu sampaikan buat Mami? Buat Mami makasih udah jadi ibu yang paling baik di dunia ini. Makasih Mami udah ngebesarin Susan dari Susan kecil sampai Susan sekarang. Makasih udah ngedidik Susan, udah berjuang buat Susan, buat Sabrina. Mami cepet sembuh. Mami harus terus ada sampai Susan nikah, Susan punya anak. Mami harus kuat. Mami juga harus kuat segala-galanya. Mami sakit apa? Syaraf yang nyambung ke matanya sama ke mukanya gitu, nempel sama Mami habis pembuluh dioperasi darah. Kak. Mami? Ya. Oke. Mami itu. Mami gimana, sehat Mami? Mami? Halo? 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 Oke. Maminya habis dioperasi. Kamu berharap Mami yang selama ini selalu ada, satu-satunya orang tua yang kamu lihat begitu ya, bisa melihat kamu nanti kalau menikah dan punya anak. Ya, Billy sih cuma klarifikasi, bukan berarti Susan itu membenci seorang ayahnya. Mungkin Susan pengen merasakan kayak orang-orang di sekitarnya gitu, masih mempunyai keluarga yang benar-benar peduli sama anaknya gitu. Bukan sih. benci. Bukan benci. Tapi cinta yang besar. Cinta yang besar itu kadang-kadang kalau kecewa memang rasanya sakit sekali. Karena kan emang Susan dari kecil benar-benar nggak pernah merasakan kasih sayang seorang
orang tua ayah ya gitu loh. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Oke, tadi kita sudah dengar cerita Susan tentang masa kecilnya bagaimana. Nah sekarang Susan, kalau kita melihat ke masa depan, Susan nanti dari pengalaman Susan ini, kalau nanti Susan mencari pasangan hidup, apa yang paling penting buat Susan? Paling penting satu agama. Satu agama. Iya. Terus? Satu agama. Cowoknya nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Iya, apa adanya. Apa adanya. Terus? Ini kenapa ya? Tahu Saya dia kenapa begitu emang kamu? Terus apa lagi? Terus sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua. Gak suka main perempuan. Nggak suka main perempuan, ya. Pokoknya nggak pernah pindah ke lain hati. Kalau udah satu setia ya. Bisa jadi imam yang baik. Bisa jadi imam yang baik. Sekolah rumah tangga. Amin. Bentar, ini udah closing, gue gak ditanya-tanya deh tadi. Kenapa jadi undang? Bang Billy, ini semua kita doain kan ini dibantu sebenarnya ya. Ini tadi kita dengan begitu kita tahu Susan itu harapannya apa buat Bang Billy. Amin. Susan terima kasih sudah hadir dan sharing ceritanya. Bang Billy terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan kisah ini juga selain bisa menghibur juga bisa menginspirasi kita semua. Begitu ya. Terima kasih Anda sudah bersama kami, terutama buat Ababil yang sudah menjadikan pasangan ini trending topic. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rupi. Nah.